Tapi juga tafsirnya dan sekaligus menguasai ilmu qiraat sab'ahnya. Dan di sini alhamdulillah diajarkan dari kelas 3 SMP sampai kelas 3 aliyah atau kelas 3 SMA, pelajaran qiraat sab'ah sudah diajarkan. Insyaallah lulus dari sini mereka sudah menguasai 7 imam, 14 riwayat, dan itu adalah qiraat mutawatirah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu para santri-santri yang telah berprestasi yang saya sebutkan tadi, juara musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang baru-baru ini, alhamdulillah Ustaz Ahmad Fauzi Ridwan juara 1 musabaqah qiraat sab'ah dan telah mendapatkan hadiah dari pemerintah. Kebetulan dia orang asalnya DKI dan kebetulan dia mewakili DKI dan dia juara 1 dan mendapatkan bonus 100 juta rupiah. Subhanallah. Jadi Al-Quran bisa mengangkat derajat seseorang, bukan hanya dunia tapi juga akhiratnya. Maka hidup bahagia bersama Al-Quran. InsyaAllah kita doakan para santri-santri kita yang sedang mondok di pesantren Al-Quraniyah ini. Mudah-mudahan kita doakan semoga beliau-beliau bisa menjadi seperti Kiai Haji Abdus Somad LCMA, Hamalatul Quran yang kita junjung, yang kita hormati, kita sanjungi sekarang ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat dan diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga terus bisa berdakwah di tanah air, bukan hanya di Nusantara tapi juga di mancanegara. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian. Wassalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara yang kita tunggu, Mau'idhah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Haji Abdus Somad LCMA. Kepada yang mulia Ustaz Haji Abdus Somad LCMA kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi ke Makkah, membawa karbon. Sudah lama berceramah, baru ini diiringi mercon. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam tradisi Tionghoa, Cina, mercon itu dinyalakan untuk mengusir hantu. Kalau enggak percaya tanya, saya punya tetangga orang Cina, ditujukan untuk mengusir hantu. Tapi ada teman saya, dia diundang oleh orang Cina baca doa. Ustaz, besok datang ke rumah kontrakan saya. Kenapa? Baca doa. Loh, kita kan beda agama. Pokoknya kami udah coba, setannya nggak lari. Ternyata setan sekarang tidak takut sama mercon. Takutnya sama ayat kursi.
Oleh sebab itu tema kita malam ini adalah bahagia bersama, hidup bahagia bersama Al-Quran. Untuk apa kita hidup? 3 hari yang lalu saya dapat WA, pesan pendek. Ustaz Somad, boleh gak berdoa supaya jangan hidup, supaya mati saja, gak usah ada surga, gak usah ada neraka. Saya membacanya emosi, lalu saya jawab, kamu cari jembatan, terjun ke bawah, mati saja kamu. Setelah saya balas, lalu saya nyesal. Kok dia nggak balas lagi? Jangan-jangan dia terjun betulan. Padahal sebenarnya jawabannya sudah ada dalam juz 29, surat yang pertama, surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat kita hidup sampai malam ini karena Allah ingin kita beramal. Makanya malam ini semua yang hadir ini insya Allah bernilai amal soleh. Amal soleh, bukan amal somat. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fisabilillah di Palestina. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Ibu-ibu nanti buka catatan amalnya, inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bersama ibu bapak ada malaikat mencatat segala amal. Ma yalfizu min qaulin, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut, illa ladaihi raqibun atid. Nanti sampai masanya buku catatan itu akan diperintahkan Allah baca. Juz 15, Iqra kitabak, baca buku catatan amalmu. Di akhirat kita tidak disuruh baca Quran, yang disuruh baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Saat dibuka buku catatan amalnya, buku catatan amal, malam jam 9, sinetron Korea. Tapi malam ini alhamdulillah buku catatan amal, jihad fisabilillah. Loh, kenapa bisa dapat jihad fisabilillah? Saya kan nggak pernah perang di Palestina, kan nggak pernah perang melawan Serbia, Slobodan Milosevic, kan tidak pernah perang melawan orang kafir musyrik. Kenapa bisa dapat pahala jihad? Karena engkau di pesantren Al-Quraniyah bersama para ulama dan kiai-kiai. Ini yang di belakang saya ini doktor-doktor. Makanya saya tidak menghadap mereka. Kalau saya menghadap mereka, ceramah saya hilang. Yang di belakang saya doktor, yang di depan ini LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat Nabi musafir dalam satu perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu satu kabilah, kampung, rumah. Ternyata di kampung itu ada orang gila. Ada orang gila dan orang kampung ini minta doa. Hai kamu yang pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tolong doakan orang gila ini. Dia bingung karena dia tidak pernah diajarkan Nabi doa menghadapi orang gila. Saya pun seandainya diminta, Ustaz Somad tolong doakan ini, yang tahu saya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dia menghadapi orang gila, maka dia bacakan ayat Al-Quran sambil menahan air ludah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa hamdulillah amin. Dia tahan sampai air ludahnya banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu dia ludah. Dan orang gila itu sembuh. Riwayat ini ada dalam buku 37 masalah populer, ditulis oleh Abdul Somad LCMA. Ketika membahas tentang apakah kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi, apakah bid'ah? Karena ada orang sekarang mendefinisikan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, itu perbuatan tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kalau kamu ketemu orang gila, bacalah Al-Fatihah banyak-banyak sambil tahan air ludah, setelah itu puy. Tapi ternyata gilanya sembuh. Yang menyembuhkan itu siapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi kalau ketemu orang gila baca. Tapi kita biasanya ketemu orang gila, ayatnya udah hilang duluan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Abdullah bin Abbas, dibacakan ayat ke air, lalu ditiupkan ke air, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala barokat bacaan Al-Qur'an. Tapi Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan yang dibacakan itu surat apa, ayat apa, terserah. Maka datanglah seorang bapak-bapak, istrinya sedang hamil tua. Lalu kemudian dia tanya sama Kiai, Pak Kiai, saya mau bacakan ayat, istri saya mau melahirkan. Baca ayat. Ayatnya apa Pak Kiai? Baca aja. Tolong Pak Kiai, saya nggak tahu baca ayat yang mana. Kiai dapat ilham, baca surat ini. Surat apa? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika bumi bergoncang, keluarlah isi-isinya. Betul, begitu digoncang, keluar isinya. Berkat kemuliaan Al-Quran ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Yang saya ceritakan ini ada dalam hadis. Yang saya ceritakan ini pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang saya ceritakan ini pengalaman para ulama, para kiai, para ustaz, tuan guru. Dan itu dibuktikan dalam Al-Quran nyata. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Ma huwa syifa. Apa itu syifa? Obat. Buka kamus bahasa Arab. Dawa, obat. Syifa, obat. Apa beda dawa dengan syifa? Dawa diminum belum tentu sembuh. Bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau syifa diminum pasti sembuh. Maka Allah mengatakan ma huwa syifa. Quran itu adalah obat yang pasti sembuh. Yang nggak percaya nggak apa-apa, neraka jahanam masih kosong. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ramai kita malam ini. Siapa yang mulia? Laki-laki apa perempuan? Kata perempuan kan yang mulia. Mana buktinya perempuan lebih mulia? Tempatnya diletakkan di depan pentas. Laki-laki di samping. Kata yang laki-laki, kami lebih mulia karena Nabi mulia. Kata yang perempuan, kami lebih mulia karena Nabi itu dikeluarkan dari rahim seorang perempuan. Tidak ada Nabi kalau tidak ada perempuan. Betul? Kata yang laki-laki, memang betul Nabi itu keluar dari rahim perempuan, tapi bapaknya Nabi tetap laki-laki. Ini kalau gini terus gak selesai-selesai sampai subuh. Maka solusinya di mana? Di antara kita ini siapa yang paling mulia? Jawabannya tidak usah jauh-jauh, tertulis di dinding. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum, yang paling baik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu dia. Apa itu hidup?
Ada jawabannya. Siapa yang paling mulia? Ada jawabannya. Dan mereka memang betul-betul mulia di dunia, di akhirat. Kenapa? Karena tertulis di bawah VIP, very important person. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, di atas, di bawah, di samping, di dalam pondok ada terdapat anak-anak yang sedang belajar Al-Quran. Dan mereka nanti akan menjadi pengajar Al-Quran. Mereka inilah orang-orang yang mulia. Ibu pun ikut mulia, karena ibu pernah mengandung orang-orang yang mulia. Bangkit di akhirat, di atas kepalanya ada tajun mahkota, crown minan nur, dari cahaya. Yang lain kepalanya kosong, gak ada apa-apa. Yang lain malah gundul, kena rontok, kena penyakit tipus. Tapi ibu di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Ya Allah, kenapa ini perempuan ada mahkota dari cahaya? Karena dia pernah mengandung anak-anak penghafal Quran. Amin. Jangan cuma amin doa, daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sahabat saya jauh-jauh dari Riau naik pesawat 1 jam 40 menit untuk mengantarkan anak belajar sekolah di pesantren Al-Qur'aniyah. Bisa-bisanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini tidak mengambil manfaat barokah dari Al-Qur'aniyah. Seperti pepatah mengatakan, ayam mati di lumbung padi, padinya banyak, tapi ayam bisa mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak mau memakai paruhnya untuk mencotok padi. Maka ada ungkapan, jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu rezeki dipatok ayam, sekarang bukan cuma dipatok ayam, lain-lain pun ikut mematoknya juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk apa anak kami jadi penghafal Quran? Saya gak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Saya gak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi guru ngaji. Saya gak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Ini kalau ada orang ngomong begini, ini otaknya sungsang. Perlu dibawa ke message, diluruskan isi kepalanya. Karena dalam kepalanya itu hanya duit, dunia, dunia, duit, duit, dunia, dunia. Sengaja Allah ciptakan lambung dengan otak jaraknya 3 jengkal. 1, 2, 3. Ini lambung, ini otak. Supaya otakmu jangan cuma mikir lambung. Ada nggak makhluk yang otaknya dekat dengan lambung? Ada, udang. Yang disebut otaknya otak udang. Di situ otaknya, di situ perutnya, di situ taiknya, di situ lambungnya. Dunia kau kejar, akhirat tidak pernah mampir. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Berapa banyak para penghafal Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat orang-orang yang mau menerima calon menantu. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar emas seberat 1 kilogram. Begitu 2 hari kemudian datang debit kolektor, rupanya kredit. Habis kau cari dunia, tinggal. Tapi ada orang yang menerima Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Hari ini menjadi orang yang ternama, dimuliakan. Namanya siapa Pak Ustaz? Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Siapa yang memuliakan? Tu'izzu man tasha', Allah yang memuliakan. Dan kalau Allah mau menjatuhkan, menghinakan, wa tuzillu man tasha'. Ustaz Somad, saya nggak mau anak saya jadi ustaz, nanti kurus kayak Ustaz Somad. Anakmu hafal Quran bukan berarti selamanya semuanya. Lihat bakatnya kemana. Kira-kira anakmu ini hobinya kemana? Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustaz. Masukkan fakultas hukum. Nanti dia akan jadi hakim konstitusi. Setuju? Dia yang akan memutuskan perkara-perkara hukum hebat. S1, SH, S2, MH, S3, doktor. Dari mana?
Leiden University Belanda, kepalanya Belanda, tapi dalam hatinya ada Quran 30 juz. Siap? Siapa bilang tidak bisa? Masukkan pesantren. Di pesantren hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke. Pulang kampung, assalamualaikum, waalaikumsalam. How are you today? Apik tenang. Loh, katanya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris oke, bahasa Arab mantap, Quran hafal, tapi tetap tidak meninggalkan bahasa daerah, hormat sama orang tua. Bukan berarti dia angkuh dan sombong. Anakmu ini hobinya apa? Dari kecil anak saya kemana-mana bawa jarum suntik, Pak Ustaz. Masukkan fakultas kedokteran. Berarti dia mau jadi dokter spesialis. Dua kemungkinan. Kalau ada anak bapak ibu suka bawa jarum suntik, dua kemungkinan. Pertama jadi dokter, kedua jadi pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustadz Somad, kalau ada anak Indonesia yang hafal Quran, bawa ke sini, nanti dia dapat beasiswa full free. Itu yang ngomong siapa? Pak Rektor di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, UII. Saya waktu ceramah ke sana, hafal Quran, bawa ke sini, kami tes, dapat beasiswa. Berapa juz Pak? 30 juz. Kalau yang juz 30 nggak bisa. Nah, nanti anak-anak bapak ibu hafal Al-Quran masuk. Saya ceramah di Solo. Bagaimana? Universitas Negeri UNS